Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fenty Milenia Sari, NIM 403181010063. Saya dari Prodi Sistem Informasi, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Di video ini saya akan mempresentasikan karya ilmiah saya yang berjudul Peran Nahdlatul Ulama atau NU sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia. Apa itu peranan? Nah, makna peranan adalah suatu kegiatan yang di dalamnya meliputi status atau keberadaan seseorang atau sekelompok orang yang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan atau posisinya dalam suatu kelompok. Jika ditinjau dari sudut organisasi atau kelembagaan, maka dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu kegiatan yang di dalamnya mencakup hak-hak dan kewajiban yang dilaksanakan oleh sekelompok orang yang memiliki suatu posisi dalam suatu organisasi ataupun lembaga. Tadi sudah tahu apa itu peran, sekarang apa itu organisasi? Organisasi adalah suatu wadah yang terdiri dari unsur manusia yang saling bekerja sama dan saling menguntungkan untuk kepentingan bersama dalam pencapaian tujuan organisasi tersebut. Nah, organisasi itu menurut Harjito mempunyai ciri-ciri, ada 3 ciri. Yang pertama itu adanya suatu kelompok orang. Di dalam organisasi itu pasti ada beberapa orang. Nah, yang kedua itu antar hubungan. Jadi antar orang per orang itu memiliki hubungan. Jadilah dia sekelompok orang yang mempunyai keterikatan. Nah, yang berhubungan sama nomor 3 itu adanya kerjasama yang didasarkan atas hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing untuk mencapai satu tujuan. Jadi adanya kelompok orang yang mempunyai hubungannya adalah kerjasama, yang adanya di situ hak dan kewajiban untuk mencapai tujuan bersama, yang seperti pengertian organisasi tadi, mencapai tujuan organisasi. Tadi kita sudah bahas ciri organisasi. Nah, sekarang organisasi itu punya prinsip. Nah, prinsipnya itu ada 6. Yang pertama, mempunyai tujuan yang jelas. Organisasi itu harus tujuannya jelas, kemana gitu. 2, mempunyai kesatuan perintah. Jadi di dalam organisasi itu ada perintah-perintah yang harus kita laksanakan. Kemudian yang ketiga itu ada keseimbangan organisasi. Keseimbangan organisasi itu adanya keseimbangan pendapat satu sama lain. Kemudian yang keempat itu adanya rentang pengawasan. Jadi tidak bisa menjalankan organisasi itu langsung saja. Jadi harus adanya pengawasan dalam setiap tindakan yang ingin dilakukan. Yang kelima itu ada pelimpahan wewenang, yang mana pelimpahan wewenang ini dari atasan menyerahkan wewenang tanggung jawab kepada pejabat bawahan. Yang keenam itu adanya departementalisasi atau departementasi gitu. Ini adalah suatu penggabungan wewenang untuk sekelompok orang, sekelompok unit gitu, digabungkan wewenang yang sejenis dengan kelompok unit yang lain. Nah, sekarang kita bahas organisasi apa yang kita bahas, yaitu ialah NU, Nahdlatul Ulama. Nah, Nahdlatul Ulama ini ialah sebuah organisasi agama Islam yang terbentuk pada tahun 1926, lahir dari pesantren, pendirinya adalah Kiai Haji Asy'ari. Nah, organisasi ini menganut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, menurut NU, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah golongan yang dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam menggunakan pendekatan mazhab. Nah, NU berpendirian bahwa dengan mengikuti mazhab yang jelas, metode atau manhaj, dan pendapat atau aqwal, maka warga NU akan lebih terjamin berada dalam jalan yang lurus dan akan mendapatkan ajaran Islam yang murni. Nah, ini menurut Haji Muhammad As'ad Toha. Nah, NU ini sama dengan organisasi-organisasi lain, pasti memiliki visi dan misi. Visi dan misi NU itu ada 3. Yang pertama, mewujudkan masyarakat yang sejahtera.
lahiriah maupun batiniahnya. Yang kedua itu mewujudkan masyarakat yang berkeadilan, dan yang ketiga mewujudkan masyarakat yang demokratis dan berakhlakul karimah. Kemudian NU mempunyai pokok-pokok program yang dijalankan, yaitu yang pertama di bidang agama, NU mengupayakan terlaksananya ajaran Islam yang menganut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua itu di dalam bidang pendidikan, mengupayakan terwujudnya penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran serta pengembangan kebudayaan yang sesuai dengan ajaran Islam. Ketiga, di dalam bidang sosial, NU mengupayakan terwujudnya kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian yang keempat itu di bidang ekonomi, NU mengupayakan terwujudnya pembangunan ekonomi untuk pemerataan kesempatan berusaha dan menikmati hasil dengan mengutamakan tumbuh dan berkembangnya ekonomi kerakyatan. Peran Nahdlatul Ulama di Indonesia. Yang pertama, peran NU di dalam bidang dakwah dan pendidikan. Pendidikan Islam dan dakwah dirancang untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang ada, terutama untuk generasi milenial, agar mampu menghadapi tantangan global saat ini. Salah satu diantaranya adalah dengan mengintegrasikan ilmu pengetahuan umum atau sains ke dalam materi pendidikan Islam dan dakwah. Hal ini agar generasi penerus telah dipersiapkan dengan bekal yang cukup, tidak hanya mengenai agama, namun juga pengetahuan lainnya, serta membentuk kesadaran bernegara dan menjaga keutuhan NKRI dan kerukunan bersama. 2. Peran NU dalam bidang sosial, politik, dan ekonomi. Kita ambil contoh dari bidang ekonomi. Misalnya, NU mendukung percepatan penanganan pandemi COVID-19 yang masih terjadi hingga saat ini. Nah, NU mempunyai peranan yang besar dengan kekuatan pesantrennya. Pesantren diharapkan dapat banyak menghasilkan wirausahawan baru yang berperan signifikan dalam menciptakan lapangan kerja. Kemudian dalam menyongsong revolusi industri 4.0 itu NU menyiapkan sumber daya manusia generasi muda yang mumpuni adalah sebuah keharusan bagi NU. Nah, pesantren misalnya tak lagi sekedar tempat menimba ilmu pendidikan, namun perlu didorong menjadi lembaga yang memberdayakan ekonomi umat. Yang ketiga, peran NU dalam menangkal terorisme dan radikalisme. Nah, upaya melawan terorisme dan radikalisme ini perlu dilakukan dengan terus menanamkan kecintaan generasi muda pada agama dan bangsa. Permasalahan terorisme dan radikalisme menjadi tugas semua elemen masyarakat. Dengan kepedulian dan komitmen yang kuat, ormas Islam, termasuk NU, akan mampu membentengi masyarakat dari pengaruh radikalisme dan terorisme. Nah, yang terakhir, NU sebagai organisasi terbesar di Indonesia. Ada 5 alasan mengapa NU sampai saat ini masih menjadi organisasi terbesar di Indonesia. Yang pertama, NU memiliki pesantren dan kiai sebagai ujung tombak dan sekaligus penopang utamanya. 2. Cara para kiai dan pesantren merawat masyarakat, mendekatkan diri kepada masyarakat. Yang ketiga, konsistensi NU. Yang keempat itu sanad keilmuan NU itu ya udah nggak diragukan lagi. Terus yang kelima itu NU berhasil menjaga proses kaderisasi dengan serius dan terjaga. Baiklah, itu tadi penjelasan saya mengenai peran NU sebagai organisasi terbesar di Indonesia. Lebih dan kurang saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena sesungguhnya kekurangan adalah milik saya, kesempurnaan adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih dan kurang saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.